Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu wa ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh hari yang berkah ini, waktu yang berkah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seiring hujan diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala. Dan kita juga meminta keberkahan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari hujan yang Allah turunkan. Allahumma shayban nafi'an mutirna bifadlillahi wa rahmati. Semoga hujan yang Allah turunkan bermanfaat bagi kita semua, dan Allah telah memberikan kita air hujan dengan rahmat serta karunia yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bisa sama-sama hadir ke Masjid Zaid bin Thabit, pertama dengan tujuan melakukan ibadah salat subuh, dan kita lakukan secara berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian setelahnya kita duduk sejenak dengan tujuan membaca kitab As-Sirah yang berbicara tentang Siratun Nabawiyah, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sejarah qabla al-bi'tsah wa ba'da al-bi'tsah, sebelum diutusnya Nabi atau setelah diutusnya Nabi. Dan ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, walaupun di pagi hari ini kita tidak banyak, mungkin karena faktor hujan. Mudah-mudahan ma'asyal muslimin, Allah menjadikan kita selalu istiqamah di atas jalan talabul ilmi. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Pembahasan yang terakhir yang kita bahas sebelum bulan Ramadan, dan ini merupakan kajian perdana kita pasca Ramadan. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang pembahasan madza nastafidu min qissati ra'iyat lil aghnam. Apa yang bisa kita ambil faidah-faidah dari kisah janinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya sebagai pengembala kambing. Jadi intinya perbuatan atau pekerjaan mengembala kambing ini bukan pekerjaan yang apa? Bukan pekerjaan yang hina, tidak. Ma min nabiyyin illa ra'al ghanam, kata Nabi. Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah kecuali mereka semuanya pernah mengembala kambing. Itu dalam sebuah hadis yang disebutkan, yang datang dari jalan Abi Hurairah, yang dikeluarkan di dalam hadis oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Kitabul Ijarah, perkara sewa menyewa. Dan Nabi disewa tenaganya ketika itu. Kemudian bagaimana dengan dirimu ya Rasulullah? Akankah engkau juga sebagai pengembala kambing, kata sahabat?
Qalu wa anta ya Rasulullah? Qala na'am, iya. Kuntu ar'aha ala qararid li ahli Makkah. Aku mengembala kambing dan aku diberi upah, kata Nabi SAW. Jadi bukan pekerjaan aib atau bagaimana, tidak. Nah, di antara makanan yang suka dimakan oleh Nabi SAW, yang gemar Nabi memakannya adalah makan daging kambing. Dan kambing bisa dimakan oleh seseorang tentu karena dia bisa hidup, dan hidupnya karena digembala. Nah, ini pembahasan terakhir yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelum kita liburkan kajian kita. Kita lanjutkan ma'asyarul muslimin. Al-mabhatsut tasi', pembahasan yang ke-9. Pembahasan yang ke-9, qissatu Buhairah, yaitu kisah tentang seorang pendeta, seorang yang mengerti agama. Dari ini jauh sebelum kenabian atau kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di usia kecilnya. Namun ketika itu sudah diprediksi oleh Buhairah ini bahwa Muhammad ini menjadi seorang nabi atau menjadi utusan yang diutus, yang akan diutus oleh Allah tabaraka wa taala. Karena terdapat tanda-tanda, di mana tanda-tanda itu yang dia pelajari dari kitab yang sebelumnya, At-Taurat wal Injil, dan dia orang yang mengerti agama, dan dia orang yang mengerti ajaran yang benar ketika itu. Tadhkuru kutubus siyar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hinama balagha tsaniyata 'asharah min umrihi dhahaba ila Syam ma'a ammihi Abi Talib alladhi kana yusafiru ilaiha litijarati. Disebutkan oleh penulis Al-Ustaz Dr. Zaid bin Abdul Karim di dalam kitabnya ini Fiqhus Sirah, dia mengatakan kitab-kitab sejarah itu memuat atau menyebutkan bahwa Nabi SAW ketika berusia 12 tahun, Zahaba ila Syam, Nabi itu pernah pergi ke negeri Syam bersama pamannya Abu Talib. Kana yusafiru ilaiha litijara, di mana tujuan Nabi melakukan safar ke negeri Syam itu dengan tujuan berdagang. Jadi sesuatu pekerjaan yang juga dilakukan oleh Nabi sebelum masa kenabian dan kerasulan itu termasuk berdagang. Dan berdagang ini juga perbuatan mulia. Jual beli, berdagang, menjual, ini perbuatan mulia. Kalau perdagangannya itu benar-benar perdagangan yang berada di bawah bimbingan Rasulullah SAW, tidak ada akad-akad yang haram, tidak ada akad-akad ribawiyah, tidak ada gharar, tidak ada tipu menipu, tidak ada sesuatu yang dilarang di dalamnya. Maka jual beli itu perbuatan yang mulia, pekerjaan yang mulia. Sebagaimana Nabi kita mengatakan dalam sebuah hadis, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa wa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bay'ihima. Orang yang melakukan transaksi itu sama-sama memiliki hak pilih. Boleh dia melangsungkan jual belinya atau dia membatalkan jual belinya selagi dia berada di dalam majelis akad jual beli itu. Jadi kalau belum berpisah tak masalah. Mereka mengatakan, oh tak jadi barang ini saya beli. Penjual tidak boleh marah. Karena sebagian orang dia marah, berarti dia tidak paham ilmu tentang apa? Fikih jual beli. Kalau pembeli tak mau jadi membeli,
tak jadi mau membeli, terserah kepada dia. Dia punya hak selagi dia berada di situ. Tapi kalau bubar dalam majelisnya, datang lagi pembelinya, ingin mengembalikan barangnya, maka tidak boleh. Itu hak penjual. Tapi selagi mereka berada di situ, sah-sah saja. Ini tak jadi saya beli, ternyata barusan nelpon anak saya, barang ini ada di rumah saya, tak jadi saya beli. Saya kira tadi tak ada. Selagi di situ tidak ada masalah. Itulah hakul khiyar, itu hak pilih antara melangsungkan akadnya atau membatalkan atau tidak jadi akadnya. Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, kata Nabi. Wa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihima. Kalau mereka jujur, akan Allah berkahi jual belinya. Ya, ingat itu sebagian daripada jual beli itu berpanas-panas. Tidak semua orang punya toko di dalamnya dingin. Banyak orang menjual, dia menjual di bawah terik matahari, berkeringat-berkeringat. Kalau jujur, akad-akad yang mereka langsungkan itu, wallahi Allah berkahi. Karena di antara harta yang akan Allah berikan keberkahan, pendapatan yang akan Allah berikan keberkahan, di antaranya apa? Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya, dan jual beli itu langsung itu. Dia yang membeli barang, dia yang menghitungnya, dia yang menjualnya, dia yang memungut uangnya. Berkeringat dia karena itu. Wallahi itu pendapatan yang begitu berkah, rezeki yang begitu berkah dari Allah Taala. Jadi Nabi pun sebelum Nabi menjadi Nabi, Nabi juga sudah membantu perdagangan-perdagangan. Sampai nanti ketika Nabi tumbuh besar dewasa, Nabi membantu seorang wanita ahlu Mekah yang begitu tajir, namanya Khadijah, yang akhirnya nanti sampai menikah dengan Rasulullah SAW akhirnya. Intinya Nabi juga pernah bekerja sebagai seorang pedagang. Jadi berangkat ke negeri Syam bersama pamannya Abu Talib. Dan ini masyhur dalam kitab-kitab sejarah. Masyhur dalam kitab-kitab sejarah. Makanya beliau mengatakan tazkuru kutubus siyari. Kemudian beliau mengatakan faqad jaa fi sunan at-Tirmidzi. Begitu juga datang di dalam kitabus sunan yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi memiliki beberapa kitab, salah satunya beliau beri nama kitabnya As-Sunan, memuat di dalamnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab As-Sunan ini kitab di antara kitab yang 4, bahkan di antara kutubus sittah, marja' min maraji' al-Islam wal muslimin, tempat kembalinya kaum muslimin memahami agama Islam, Al-Quran was sunnah. Dan sunnah di situ ada Sahihain, Bukhari, Muslim, ada kutubul arba'ah, kitabus sunan atau kutubus sunan, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud. Maka salah satunya At-Tirmidzi. Dari Abi Musa Al-Ash'ari, dan ini bukan hanya Imam Tirmidzi saja, termasuk imam-imam yang lain juga mengeluarkan hadisnya. Di antaranya Imam Hakim, kalau tidak salah juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, kalau tidak salah ya. Tapi yang pasti At-Tirmidzi mengeluarkan di dalam kitabnya, kendati pun ada yang mendhaifkan hadis yang akan kita sampaikan, tapi tidak sedikit yang mensahihkannya. Di antara para ulama muhaddisin, immal mutaqaddimin, baik ulama-ulama terdahulu atau muasirin. Di antaranya Syekh Albani rahimahullah, beliau sebutkan di dalam kitabnya Sahih Sunan At-Tirmidzi. An Abi Musa Al-Ash'ari qala kharaja Abu Talib ila Syami wa kharaja ma'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ashyakh min Quraisy. Falamma ashrafu 'ala ar-rahibi habatu fahallu rihalahum فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون
bihi fala yakhruju ilaihim wa la yaltafit. Qala fahum yuhilluna rihalahum faja'ala yatakhallaluhum ar-rahib hatta ja'a fa akhadha bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala hadha sayyidul alamin hadha rasul rabbil alamin yab'athuhu Allahu rahmatan lil alamin. Dari Abi Musa al-Ash'ari dia mengatakan, kharaja Abu Talib ila Syam. Abu Talib suatu ketika keluar ke negeri Syam. Dan keluar juga bersamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Talib membawa keponakannya. Karena Abu Talib ini sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Maka dia membawa keponakannya ini dan keluar juga bersamanya pemuka-pemuka Quraisy yang lain. Karena memang perdagangan itu sesuatu yang biasa yang mereka lakukan. Mereka memiliki dua perjalanan perdagangan. Ada ke negeri Yaman, ada ke negeri Syam. Maka ketika nanti Al-Quran sudah diwahyukan oleh Allah Taala, kembali Allah mengingatkan bagaimana nikmatnya Allah berikan kepada mereka. Mereka melakukan dua perdagangan itu dengan aman sentosa. Karena nikmat aman ini nikmat yang begitu banyak dilupakan oleh manusia. Nikmat aman ini nikmat yang besar. Kalau aman tidak tercipta dalam satu negeri, maka tidak akan istiqamah kehidupan bangsa itu. La yastaqimu hayatul fardi wal mujtama' illa biistiqraril amni. Tak akan lurus kehidupan satu masyarakat individu kecuali aman itu tercipta, terwujud di tengah-tengah mereka. Maka berdosa orang yang menjadi sebab terjadinya kerusuhan di satu negara, satu bangsa, apalagi sampai berperang-perang antara anak bangsa. Ini dosa besar ini. Hanya karena tidak sabar, kekurangan-kekurangan yang ada pada negeri misalnya, kemudian sampai menciptakan sebuah tindakan-tindakan mengacu kepada provokasi atau yang semisal dengannya, tercipta tidak aman. Itu berdosa orang-orang yang seperti itu. Karena keamanan itu sesuatu yang sangat penting. Allah ingatkan orang-orang Quraisy terdahulu bagaimana aman mereka bertahun-tahun melakukan perjalanan itu. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanakum min khauf. Salah satu yang Allah sebut itu yaitu nikmat makanan dan nikmat aman. Bahkan ma'asyiral muslimin, nikmat makanan itu menjadi tidak nikmat kalau rasa aman tidak ada. Bagaimana aman? Baru sesuap nasi sudah mendengarkan suara letusan senjata, sudah mendengarkan suara bom, sudah merasakan bergoyangnya bangunan-bangunan, hancur. Bagaimana aman ketika itu? Tidak aman dan tak nikmat makanan kalau kita makan. Kalau kondisi bangsa seperti itu, kondisi satu negeri seperti itu, sebagaimana yang kita saksikan sekarang, sebagian negeri-negeri terjadi peperangan, perang saudara, tak kunjung-kunjung rasa aman tercipta. Maka perbanyak kita bersyukur kepada Allah Taala, walillahil hamd. Dengan tentu ada kekurangan-kekurangan negeri kita, tapi keamanan walillahil hamdu bisa kita rasakan. Dan Nabi mengingatkan kita, apa kata Nabi? Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi badanih, wa indahu qutu yaumi, faka'annama izat lahu dunya bihadafiriha. Siapa yang di pagi hari tinggal di tempat tinggalnya dengan aman, azan subuh berkumandang, kita bisa mendengarnya. Lalu kita berwudu, bersuci, kita buka pintu rumah kita,
Kita bisa berjalan, berkendaraan dari rumah ke masjid dengan aman. Salat subuh, setelah itu kajian, kembali pulang, sarapan bersama keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Kita bisa melihat senyuman keluarga kita. Kemudian setelah itu kita siap-siap berangkat bekerja, bertemu dengan sahabat-sahabat kita, bekerja di kantor, bekerja di ladang, bekerja di pasar, bekerja di mana saja dengan aman. Kemudian nanti sore hari kita pulang, kembali bertemu dengan keluarga kita. Kemudian malam hadir majelis, begitu seterusnya. Bukankah ini keamanan yang besar? Wallahi ini nikmat yang sangat luar biasa yang tidak Allah berikan kepada seluruh negeri ma'asyal muslimin. Maka perbanyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ada kekurangan-kekurangan, itulah yang mesti kita perbaiki secara bersama-sama. Setiap kita bisa memiliki kontribusi untuk negeri dan bangsa ini ma'asyal muslimin. Tidak mesti menjadi seorang pejabat atau yang semisal dengannya. Semuanya bisa. Kita menuntut ilmu ini kontribusi. Kita tekun beribadah, tekun beragama, menjadi hamba Allah yang taat. Ini kontribusi ma'asyal muslimin. Masing-masing kita bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk negeri, untuk bangsa, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, agar tercipta rasa aman ini, karena nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua, dan Allah tidak berikan nikmat aman itu kepada seluruh negeri ma'asyal muslimin. Maka Allah ingatkan bangsa Quraisy itu, siapa yang memberikan mereka rasa aman itu? Siapa? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Siapa? Allah. Beribadah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Falyabudu rabb hadzal bait, kata Allah. Sembah Tuhan Ka'bah ini. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi aman. Nabi keluar bersama pamannya. Nabi masih umur 12 tahun. Kemudian pemuka-pemuka Quraisy ketika itu juga keluar. Falamma asyrafu 'ala rahib, begitu sampai atau begitu sudah mendekat kepada pendeta tadi, maka Nabi beristirahat. Nabi beristirahat. Habatu, kemudian Nabi membiarkan kendaraannya berjalan ke sini ke sana. Tidak disebutkan menggunakan kendaraan apa. Karena kendaraan di masa dahulu ada unta, ada keledai. Maka Nabi membiarkan kendaraannya. Maka keluarlah kepadanya seorang pendeta tadi. Ya, yang biasanya seorang pendeta tidak keluar menemui mereka-mereka. Tapi ketika itu dia keluar. Biasanya tidak peduli itu siapa yang datang. Tapi begitu Nabi yang datang masih berumur 12 tahun. Belum menjadi nabi ketika itu, belum menjadi utusan Allah Azza wa Jalla, karena Nabi diutus umur 40 tahun. Maka keluarlah dia. Qala fahum yuhilluna rihalahum faja'ala yatakhallalahumur rahib. Ketika mereka-mereka ini membiarkan kendaraan-kendaraannya, maka pendeta tadi menyelusuri ya kondisi-kondisi mereka, artinya berkeliling pendeta tadi, hatta jaa fa akhadha bi yadi Rasulillah, sampai dia datang bertemu dengan Nabi, dia pegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba rahib tadi mengatakan, atau Buhairah tadi mengatakan, hadza sayyidul alamin, ini pemimpin alam semesta, Sayyidul Alamin. Hadza Rasul Rabbil Alamin, ini utusan Rabbul Alamin, ini utusan Allah. Yab'atsuhu Allahu rahmatan lil alamin, Allah akan mengutusnya sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Ini ucapan yang membuat terkejut orang-orang Quraisy ketika itu, pemuka-pemuka Quraisy ketika itu. Seorang pendeta mengerti agama, mengerti wahyu sebelumnya yang ada dalam kitab sebelumnya, mengerti ajaran ahlul kitab, mengucapkan sebuah ucapan yang membuat terkejut
bangsa Arab ketika itu. Hadza sayyidul alamin, hadza rasul rabbil alamin, yab'atsuhu Allah rahmatan lil alamin. Faqala lahu Ashyah min Quraisy, maka karena ini ucapan yang cukup asing didengar oleh mereka ketika itu, berkatalah pemuka-pemuka Quraisy tadi, ma'allamak, ilmu apa yang mendasarimu melakukan itu? Apa dalilmu bahwa Muhammad ini akan menjadi seorang nabi? Ma'allamaka. Faqala innakum hina ashraftum minal aqabah lam yabqa hajar wala syajar illa sajida wala yasjudani illa linabiyyin wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwah asfal ghadrufi katifihi mithlu tuffahah. Apa yang membuatmu mengatakan ucapan itu, wahai rahib, wahai pendeta? Apa ilmumu, dasarmu apa, dalilmu apa? Apa kata Buhairah ini? Tadi ketika kalian meninggalkan Aqabah, lam yabqa hajar wala syajar illa sajida. Tidak ada satupun batu dan pepohonan kecuali semuanya sujud. Wala yasjudani illa linabiyyin, dan tidaklah sujud benda itu kecuali untuk seorang nabi. Ya, jadi ini yang diperhatikan oleh Buhairah ini. Berkata sebagian dari kalangan para ulama ma'asyar muslimin ketika mereka memberikan komentar tentang hadis ini, pertama ditanyakan kepada mereka, apakah cerita Buhairah ini cerita yang sahih? Dan dijawab iya, sahih. Disahihkan oleh tidak sedikit oleh para ulama, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan imam-imam yang lain, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, yang datang di jalan Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kalau kisahnya benar, kisah Buhairah ini, kisah rahib seorang pendeta ini, lalu sujudnya benda itu apa maksudnya? Batu, kemudian pepohonan, maka disebutkan bisa jadi mailuhu, kecenderungan benda itu dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya bisa jadi dia tegak lurus berdiri, tiba-tiba dia bengkok. Itu dianggap sebuah apa oleh Buhairah tadi. Yang sebelumnya tidak ada seperti itu. Tidak ada yang datang kemudian tiba-tiba seperti itu pepohonannya atau batu misalnya. Juga cenderung miring. Kita tidak tahu seperti apa asli, wallahu a'lam, tapi Buhairah menyimpulkan seperti itu. Wala yasjudan illa linabiyyin, dan tidaklah sujud benda itu kecuali kepada nabi. Kemudian yang kedua, wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwah. Kemudian yang kedua, aku mengenalnya dari tanda kenabian. Ada semacam tanda di belakang pundak Nabi, di bawah pundak belakangnya, mithlut tufahah, yaitu seperti buah apel. Ini yang menjadi dalil yang dipahami oleh Buhairah ini, bahwa ini adalah seorang nabi yang diutus, yang akan diutus oleh Allah Taala di tengah bangsa Arab ketika itu. Thumma raja'a fasana'a lahum ta'aman. Kemudian rahib ini kembali dan membuat makanan untuk mereka. Falamma atahum bihi fakana huwa fi ra'iyatil ibil. Faqala arsalu ilaihi faaqbala wa alaihi ghumamah tudhilluhu atau tadhilluhu. Begitu dia kembali, bersamanya sudah ada makanan-makanan yang disiapkan. Ketika itu Nabi berada di tengah-tengah kendaraannya. Maka berkata rahib ini, panggil Muhammad itu bersama kalian ke sini. Artinya mengajak makan. Maka datang mereka dengan membawa Nabi Muhammad yang ketika itu ternaungi oleh
ya, oleh awan, sehingga teduhlah. Falamma dana minal qaumi wajadahum qad sabaku ila fai'is syajarah. Sama ketika itu, bersama-sama mereka mendapatkan naungan-naungan itu. Pemuka-pemuka Quraisy itu juga ketika itu belum ada bedanya, karena mereka berkumpul di situ. Falamma jalasa mala fai'us syajarati alaihi. Begitu Nabi duduk, di situ terletak perbedaannya. Kalau tadi sama dia, ternaung semuanya, terteduhi semuanya. Begitu Nabi duduk, falamma jalasa mala fai'us syajarati alaihi. Begitu Nabi duduk, tiba-tiba teduh yang didapatkan dari pohon itu cenderung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang awalnya tadi bersama-sama, karena sama-sama berdiri semuanya, sama dapat. Begitu Nabi duduk, maka cenderung bentuk teduh tadi. Faqala unzuru ila fai'is syajarati ma la alai. Lihat teduh yang kalian saksikan itu cenderung kepada Muhammad ini. Qala fa bainama huwa qa'im alaihim wa huwa yunashiduhum. Ketika Buhairah berada tengah-tengah mereka, dan Buhairah mengatakan, alla yadhhabu bihi ilal qaum, jangan sampai orang-orang Quraisy membawa Muhammad ini ila Rum, pergi ke bangsa Romawi. Fa inna Ruma in ra'auhu arafuhu bisifati fayaqtulunahu. Sesungguhnya orang-orang Romawi akan mengenal Muhammad ini menjadi seorang nabi dengan sifat-sifat yang mereka ketahui, lalu mereka membunuhnya. Artinya, ma'asyarul muslimin, sesuatu yang disampaikan oleh Buhairah ini tentu sesuatu yang telah dia ketahui dari petunjuk-petunjuk sebelumnya. Nanti kita sampaikan dalam pembahasan beberapa faidah dari kisah tersebut. Faltafata fa idza bi sab'atin qad aqbalu minar Rum. Tak lama setelah itu datanglah 7 orang. Tiba-tiba datang mereka-mereka dari Romawi. Fastaqbalahum. Maka pendeta tadi pun menyambut mereka. Faqala ma jaa bikum, apa yang menyebabkan kalian datang ke sini? Qalu ji'na inna hadzal nabi kharijun fi hadzal syahr. Jadi orang-orang di Romawi atau berita-berita di Romawi itu sudah tersebar juga bahwa Nabi akan diutus, akan muncul. Maka kami datang ke sini. Falam yabqa tariqun illa ba'atha ilaihi bi unas wa inna qad akhbarana khabarahu bi tariqi hadza. Tidak ada satu jalan pun kecuali telah diselusuri di mana Nabi itu berada. Orang yang akan diutus itu di mana beradanya, semuanya telah diselusuri. Ada yang menyampaikan kepada kami bahwa seorang nabi itu ada di jalanmu ini. Qala afara'aitum amran aradallahu ay yaqbidahu hal yastati ahadan minan nas radduh. Bagaimana menurut kalian ketika Allah menginginkan satu perkara untuk terjadi, akankah ada yang bisa menolak sesuatu itu terjadi? Qalu la. Orang Romawi mengatakan tidak akan bisa ditolak. Qala fabayi'uhu wa aqamu ma'ahu. Kalau begitu, ucapkan janji setia oleh kalian. Sehingga mereka pun melakukannya dan tinggal di situ bersamanya. Artinya apa? Jangan mencari-cari sesuatu yang mempersulit kalian. Kalau Allah berkehendak mengutus seseorang, pasti terutus. Seperti apapun seseorang akan melakukan upaya untuk mencegat utusan itu, tidak akan terjadi. Walaupun dengan susah payah, sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Taala. Nabi Allah tidak takdirkan terbunuh oleh kaumnya, dan tidak terbunuh Nabi SAW. Dengan berbagai macam upaya, justru musuh-musuh Islam yang terbunuh, yang kalah. Terbunuh mereka dalam kancah peperangan, terbunuh mereka dalam situasi perang atau lain sebagainya.
Kenapa Allah tidak menakdirkan nabinya mati terbunuh, dan Allah akan meneruskan apa yang telah dituliskan oleh Allah Taala sampai selesai tugas dakwah Rasulullah SAW, baru diwafatkan Nabi oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka mencegahnya dengan siasat apapun yang mereka atur, lalu tidak jadi Allah mengutus Nabi itu karena mereka bunuh, maka itu tidak. Maka artinya Abu Hurairah mengatakan, jangan sampai kalian melakukan hal itu, karena kalau Allah menakdirkan sesuatu, tak mungkin ada yang bisa menolak sesuatu itu. Qala unshidukum billah ayyukum waliyyu. Qal Abu Talib. Kemudian kembali dia bertanya, siapa di antara kalian walinya? Kemudian mereka mengatakan Abu Talib. Qalu falam yazal yunashidu hatta raddahu Abu Talib wa ba'atha ma'ahu Abu Bakar wa Bilalan wa zawwadahu ar-rahib minal ka'ki waz zaid. Maka ketika dikembalikan kepada Abu Talib, diberikan kembali kepada Abu Talib untuk kembali pulang, maka ketika itu rahib itu membekali mereka, Abu Talib dan Nabi, ya, yang sebelumnya juga diutus bersamanya Abu Bakar dan Bilal, maka diberikanlah bekal kepada mereka makanan-makanan serta minyak-minyak. Nah, jadi ma'asyarul muslimin, peristiwa kenabian dan kerasulan itu sudah diketahui oleh mereka-mereka. Makanya tidak ada yang menentang kenabian dan kerasulan Nabi nanti ketika Nabi berumur 40 tahun diutus oleh Allah Taala dengan turunnya wahyu Iqra di Gua Hira, kemudian dengan turunnya wahyu Ya ayyuhal muddatsir, kecuali apa? Orang-orang yang betul-betul ketika itu membangkang menjadi orang-orang yang menentang. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kata Allah. Mereka mengenal kenabian dan kerasulan Muhammad itu seperti mereka mengenal anak-anaknya. Jadi tidak mungkin di kota Mekah mereka tidak kenal, sementara rahib begitu jauh dari tempat itu mereka atau dia mengenalnya. Ada beberapa mauqif, beberapa hal yang bisa kita petik dari kisah Buhairah ini. Dan ini faidah-faidah dalam dakwah. Yang pertama, fi qissati Buhairah dalil ala ma'rifati ahli kitab bi sifatir rasul. Pertama adalah kisah itu menunjukkan bahwa ahlul kitab di antara mereka itu mengenal, mengetahui sifat kerasulan di masanya. Wa anna inkarahum wa juhudahum ar-risalah innama huwa an ilmi. Menentangnya mereka terhadap kerasulan, kenabian Nabi, itu mereka lakukan di atas ilmu, bukan di atas kejahilan. Ya, oh mereka menentang Nabi karena mereka tidak tahu. Tidak, karena sudah ada ciri-cirinya di kitab mereka. Bagi yang membaca kitab-kitab mereka, bagi yang mempelajari kitab-kitabnya di masa itu, pasti mereka akan tahu. Salah satunya Buhairah ini. Kecuali mungkin wallahu ta'ala alam ada di antara mereka yang memang tidak mempelajari agamanya. Ketika itu mereka tidak mempelajari Taurat yang mengikutinya, mereka tidak mempelajari Injil yang mengikutinya, tapi yang mempelajari mereka akan tahu ini salah satunya Buhairah ini. Maka disebutkan oleh penulis wa anna inkarahum wa juhudahum ar-risalata innama huwa ala an ilmin. Mereka membangkang, menolak kenabian kerasulan itu dilakukan di atas ilmu. Mereka tahu Muhammad itu nabi, tapi mereka tidak terima. Mereka tahu Muhammad itu utusan Allah, tapi mereka tidak terima. Makanya Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal seperti mereka mengenal anak-anaknya. Dan Allah mengatakan walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Begitu datang Muhammad itu kepada mereka, falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih, atas apa-apa yang mereka ketahui, namun mereka kufur kepada Muhammad, tak beriman kepada Muhammad. Fala'natullahi 'alal kafirin, kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, fi qissati Buhairah syahadah kitabi ala ahli kitab bal hiya syahadah alim min ulamaihim ala sidqi Muhammad fi nubuwwatihi.
Dalam kisah itu persaksian ahlul kitab, seorang ahlul kitab, ya, terhadap kitabnya, persaksian ahlul kitab, bahkan ini merupakan persaksian seorang yang alim, yang mengerti kitab itu, min ulamaihim, dari ulama-ulama mereka, ala sidqi Muhammad fi nubuwwati, atas kebenaran Muhammad dalam kenabian serta kerasulannya. Wa syahadati 'ala an-nasara bi'udwatihim lin-nabi, persaksian yang disaksikan juga apa? Bahwa akan dimusuhi, adanya permusuhan orang-orang Nasara terhadap nabi itu. Wa dzalika intilaqan min qaulillahi ta'ala wa syahida syahidun min ahliha. Kita ingat perkataan Allah yang mengatakan apa? Yang bersaksi itu ahlinya itu sendiri. Jadi kalau yang bersaksi orang yang berseberangan dengannya, mungkin kita berkata, itu karena musuhnya. Tapi ini tidak. Mereka sendiri yang memberikan persaksian tentang kondisi kebanyakan pengikut-pengikutnya akan memusuhi ini nabi, ini utusan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa syahida syahidum min ahliha. Fayuqalu li ahli kitab, maka pantas dikatakan kepada ahlul kitab, haula ulama'ukum yashhadun bisidqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yashhadun bil adawatil mubayyitah minan nasara, al mabitah minan nasara. Mereka adalah ulama-ulama kalian, orang yang alim dari kalangan kalian di masa itu, memberikan persaksian kebenaran kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mereka juga memberikan persaksian akan ada permusuhan yang begitu luar biasa dari orang-orang Nasara. Makanya tadi dia larang, jangan kalian berangkat ke Romawi atau yang semisal dengannya ucapannya, karena mereka akan membunuh Muhammad ini. Walaupun itu tidak terjadi, ma'asyarul muslimin, karena Allah berkehendak yang lain. Walaupun upaya-upaya itu ada, itu ada, tapi Nabi tetap melakukan perjuangan, melakukan pengorbanan selama 23 tahun berjuang sempurna agama Islam. Maka Nabi Allah wafatkan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, Muhammad, engkau akan mati sebagaimana nabi-nabi selainmu juga mati. Karena Allah tidak menjadikan kekekalan untuk seseorang, melainkan semuanya akan diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, allaqa ba'dun nasara ala liqa'in nabi sallallahu alaihi wasallam ma Abu Hairah wa qalu innama qalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-bi'tsah kana qad talaqahu min Bahira atau min Buhairah. Fayuqalu lahum ma dama al-amr kadhalik wa anna hadha al-qawl min Buhairah falimadha la taqbaluna qawlahu fi ibtal at-tathlith wal kuffara was salab allati jaa biha Muhammad an hadha ar-rahib. Dikaitkan oleh sebagian orang-orang ahlul kitab dari kalangan Nasara atas pertemuan Nabi dengan Buhairah, dan mereka mengatakan inna ma qalahu an-nabi ba'dal bi'tsah, sesuatu yang disebutkan oleh Muhammad setelah bi'tsah itu dia dapatkan dari Buhairah. Jadi mereka tidak mengakui kerasulan atau kenabian, hanya saja karena Buhairah telah mengatakan itu, sudah itu terjadi. Ya, artinya dari satu sisi mereka terima juga kabar dari Buhairah itu, tapi kenabian Nabi tidak mereka terima karena Buhairah yang mengatakan. Maka dikatakan kepada mereka, orang yang mengatakan ucapan seperti itu, madamal amr kadzalik, kalau seperti itu, ketika kalian tidak percaya tentang kenabian dan kerasulan, hanya saja Muhammad telah mendapatkan dulu berita itu dari Buhairah, kemudian dia muncul sebagai seorang nabi ketika itu, sebagai seorang utusan Allah Azza wa Jalla, dan dia berbohong atas kenabian itu. Kalau seperti itu, artinya kan mereka mengakui kisah Buhairah itu, mereka akui berarti ucapan Buhairah itu terhadap Nabi Muhammad itu. Wa anna hadzal qaul min Buhairah, ucapan ini dari Buhairah. Kalau demikian, kenapa kalian tidak menerima perkataan Buhairah itu tentang batalnya akidah tatslits?
di mana mereka mengatakan, dan itu disebutkan oleh Allah Taala, innallaha thalithu thalatha. Tidak mereka esakan Allah Taala dengan kebenaran, tapi mereka mengatakan innallaha thalithu thalatha. Mereka sekutukan Allah Taala. Begitu juga tentang kekafiran, tentang peristiwa salib allati ja'a biha Muhammad SAW an hadzal rahib, yang Nabi Muhammad SAW juga membawanya dari pendeta tersebut. Kenapa hal ini kalian terima, tapi persaksian Nabi Muhammad dirinya sebagai seorang nabi kalian tidak terima? Seharusnya kalian terima juga semuanya. Nah, ini yang disebutkan oleh penulis buku. Jadi kalau alasannya ini akal-akalan Muhammad saja, kebetulan dia dapatkan sebelumnya dari Buhairah ini, kemudian dia setelah itu muncul sebagai seorang nabi, padahal Muhammad itu tidak jujur dalam kenabian atau kerasulan. Berarti ucapan Buhairah mereka terima. Kenapa ucapan Buhairah dalam hal itu mereka terima, dan dalam hal yang lain tentang batalnya keyakinan mereka, berbenturnya keyakinan mereka dengan Islam, itu mereka tidak terima. Ini ma'asyar muslim, limada la yakbalun nasara al-yawm tawjihu kabirihim alladhi baina butlani hadhihi al-aqidah waqfan liqaulillahi ta'ala laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam wa qawluhu ta'ala laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Dan itu Allah kisahkan dalam Al-Quran. Kenapa mereka tidak menerima petuah atau nasihat bimbingan dari pembesar mereka? Buhairah seorang yang alim, mengerti agama, mengerti Ahlul Kitab, tentang akidah mereka. Dan itu Allah sebutkan, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Telah kufur orang-orang kepada Allah Azza wa Jalla yang mengatakan innallaha huwal masih ibnu maryam. Allah itu adalah Masih, Tuhan itu adalah Masih ibnu Maryam. Dan Allah juga mengatakan laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Padahal apa? Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Tidak ada ilah, Tuhan yang sesungguhnya berhak disembah, kecuali satu ilah saja. Nah, ini renungan, ya, kalimat-kalimat yang bisa direnungkan yang disampaikan oleh penulis buku ini. Wallahu ta'ala alam. Walhasil ma'asyal muslimin, kisah Buhairah ini insyaallah kisahnya sahih. Bukan satu pakar yang mensahihkan kisah ini, tapi banyak pakar yang mensahihkan kisah ini. Dan kisah ini bukan tidak ada asal usul, lahu aslun fi kutubis sunan. Dia ada asal muassas dalam kitabus sunan, dan juga dikeluarkan oleh sebagian dari para ulama selain daripada Imam At-Tirmidzi, dan juga disahihkan oleh Syalbani rahimahullah di dalam kitabnya, kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi. Wallahu ta'ala alam. Ini sedikit ma'asyar muslimin kajian yang bisa kita baca di pagi hari ini. Dan ini masih qabla al-bi'tsah, ya, sebelum diutusnya Nabi SAW. Ketika itu Nabi masih berumur belasan tahun. Namun tanda-tanda kenabian dan kerasulan sudah ada. Ini tanda-tanda dilihat oleh Buhairah, yang kemudian sebelumnya tanda-tandanya juga apa? Terjadinya pembedahan terhadap dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu juga merupakan tanda-tanda kenabian dan kerasulan, karena itu tidak dilakukan kepada siapapun, kecuali itu dilakukan hanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak ini Muhammad akan menjadi seorang nabi, dan diangkatnya Nabi menjadi utusan Allah fil arba'in, ketika Nabi berusia 40 tahun. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang pembahasan halful fudul. Wa nas'alullah lana wa lakum at-taufiq. Semoga dengan cintanya kita mempelajari sejarah kenabian dan kerasulan, menambah kecintaan kita kepada Nabi. Semoga kecintaan kita kepada Nabi juga kecintaan yang dianggap benar-benar cinta oleh Allah Taala, sehingga kecintaan kita bisa menjadi ibadah. Wa sallallahu wasallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih Nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Enggak ada dihubungi saya.